Hai, ini. Hai Dali. Hai. Capek banget. Oh, habis dari mana ini? Habis pulang kerja. Jalanan macet? Macet banget tadi di depan. Udah dari tadi ya? Dari jam 9 ya kayaknya. Udah hampir 1 jam di sini tadi. Akhirnya wisuda juga ya? Iya, selama 4 tahun. Gimana tuh? Kan bentar lagi kita udah kelar ya? Udah mau wisuda nih. Kalau menurut Aini gimana nih? Tantangan Aini selama masa-masa perkuliahan? Saya itu mulai kuliah itu di tahun 2020. Saat itu juga lagi pandemi COVID, jadi perkuliahan itu dilakukan secara online. Di situ juga saya sambil bekerja sebagai kru kasir di Alfamart. Meskipun saya bekerja, saya juga selalu mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan waktunya. Saya juga mencatat apa yang telah diberikan dosen, materi-materi. Saya juga selalu mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan gitu. Titik terendah saya dan saya merasa terpuruk itu pada saat saya mulai memasuki semester 6, di mana di situ saya sudah mulai berpraktik di rumah sakit. Terus di saat itu juga ayah saya jatuh sakit dan divonis gagal ginjal. Di situ saya harus meluangkan waktu untuk bagaimana saya ada di samping ayah saya. Itu menurut saya menjadi hal yang sangat berat dan ujian banget sih. Tapi saya yakin bahwa apa yang sudah saya jalani itu pasti ada hikmahnya. Saya selalu membawa laptop setiap ayah saya cuci darah atau ayah saya tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Saya mengerjakan laporan praktikum di ruang ICU, terus di ruang tunggu ICU. Terus saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk saya menjaga ayah saya, tetapi saya juga tidak ingin perkuliahan saya ini berantakan. Pada saat setelah saya menyelesaikan praktikum, ayah saya ini meninggal dunia di bulan September tahun 2023. Itu saya sangat terpuruk, saya merasa saya kehilangan semangat, saya tidak percaya diri, saya menjalani kehidupan juga seperti sudah tidak ada tujuan. Awalnya kan saya gap year 1 tahun, saya menunda kuliah, tetapi atas dukungan dan motivasi ayah saya, keluarga saya melanjutkan studi ini. Tetapi ayah saya harus berpulang dan tidak bisa melihat saya menggunakan toga. Saya sangat hancur, saya merasa hilang semangat saya juga merasa ya saya untuk apa setelah ini gitu, untuk siapa gitu, karena tujuan utama saya kuliah itu ya untuk ayah, untuk ibu. Tapi ternyata ayah saya sudah meninggal duluan dan saya merasa itu titik terendah saya, Bu. Saya tidak boleh selalu terpuruk, saya masih memiliki ibu, saya masih memiliki kakak dan adik yang selalu memberikan saya semangat dan dorongan untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Saya meraih gelar mahasiswa berprestasi di tahun 2021-2022. Saya juga lolos program pendanaan P2MW yang diselenggarakan oleh LLDikti. Saya juga menjadi nilai praktikum terbaik pada praktikum 1 dan 2. Saya mendapatkan nilai terbaik pada skripsi. Saya sangat senang dan bangga. Tentunya ternyata setelah saya melewati fase-fase sulit dalam hidup saya bisa mendapatkan prestasi itu. Kalau momen yang hampir membuat Dali menyerah itu apa selama proses kuliahan berlangsung? Awalnya saya mendapatkan suatu reward dari sekolah saya sebelumnya untuk
perjalanan saya menuju ke sini. Saya seorang anak laki-laki, anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai adik cewek, tapi kita sudah lama berpisah. Saya mengikuti ayah saya dan adik kandung saya mengikuti ibu, dan kita sudah lama berpisah. Di situ hampir di umur saya yang sekarang ini 26 ya, 26 saya sudah berpisah dengan mereka berdua itu hampir 23 tahun. Background seorang ayah saya itu seorang preman. Tapi dari beliau saya belajar perjalanan memang harus berjalan. Kehidupan harus tetap mengalir. Suatu perjuangan yang hampir saya ada di saat ini karena beliau. Beliau sudah meninggal di tahun 2019. Ya, sakit. Beliau seorang pemabuk dan background yang mungkin tidak sama seperti ayah pada umumnya, tapi it's okay. Beliau terbaik bagi saya karena beliau ngajarin saya buat hidup harus berjalan, nak. Kamu terpilih dari yang terbaik dan untuk yang terbaik. Beliau bilang, maafin ayah kalau selama pendidikan kamu ayah tidak pernah support, tapi ayah selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Karena benar, beliau untuk pendidikan beliau tidak mensupport saya karena kita beda tempat tinggal. Karena saya juga diasuh oleh ibu asuh selama dari kelas 1 SD sampai saya kelas SMA. Tapi saya selalu bilang ke beliau adalah orang yang selalu saya bangga-banggakan ketika saya bercerita dengan teman-teman saya. Karena beliau yang memaksa saya untuk harus bisa lebih baik dari beliau. Itu pesan yang selalu saya ingat dan selalu saya awang-awang di kepala saya. Beliau menyampaikan, kamu harus lebih baik dari saya. Jadikan saya suatu pengalaman buat kamu. Kamu harus bisa memaafkan diri kamu sendiri dengan background yang telah hancur. Kamu harus membangun sesuatu yang indah untuk diri kamu dan katakan ke mereka kalau kita tidak jelek di mata mereka. Saya Deli Hermansyah. Saya sebagai salah satu titik perjuangan yang tidak pernah menyerah. Hari ini, esok ada hari kemenangan. Jemput kemenangan kita dan mari bersama-sama kita janjikan kemenangan-kemenangan yang tertunda. Binawan, makasih udah nerima saya jadi salah satu mahasiswa yang diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan saya di sini. Makasih banyak. Mungkin saya belum bisa feedback kembali ke kampus, tapi ribuan banyak terima kasih akan saya ucapkan untuk di sini. Saya Nur Aini dari Prodi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020. Sekian dari saya. Untuk teman-teman yang lain, tetap semangat dan yakin bahwa kita bisa menyelesaikan pendidikan dan meraih prestasi-prestasi baik akademik non-akademik di universitas.